Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa prokes 5M ya, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencegah atau mengurangi mobilitas. Dan 1M laginya yaitu mengikuti vaksinasi, sehingga kita semua berharap wabah Covid-19 segera berakhir. Pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk menyampaikan KD selanjutnya, yaitu tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Setidaknya ada 5 teori, yaitu teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leur, teori yang kedua yaitu teori Ksatria yang dikemukakan oleh Mukherjee dan Seisenberg, yang ketiga teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom, yang keempat yaitu teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber, dan yang terakhir yang kelima yaitu teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Dari 5 teori ini memiliki pendapatnya masing-masing. Seperti teori Brahmana oleh Van Leur itu mengemukakan bahwa golongan Brahmana itu diundang oleh para penguasa lokal di Indonesia untuk mengajarkan agama Hindu dan budaya-budaya Hindu India ke Indonesia. Dan yang pendapat lain mengemukakan bahwa banyaknya prasasti-prasasti di Indonesia yang berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, sedangkan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa di India sana itu hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Yang kedua teori Ksatria yang dikemukakan oleh Mukherjee dan Seisenberg itu menyatakan bahwa banyak terjadi konflik dan peperangan, dan yang kalah kemudian meninggalkan India dan kemudian berhijrah atau bermigrasi sampai ke Nusantara, ke Indonesia, dan membentuk kerajaan-kerajaan baru di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.J. Krom. Itu mengemukakan bahwa para pedaganglah yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Yang keempat yaitu teori Sudra yang menyatakan bahwa dikemukakan oleh Van Faber, yang menyatakan bahwa para Buddha lah yang ingin memperbaiki taraf hidup mereka dan kemudian mereka bermigrasi ke Indonesia. Yang terakhir yang kelima yaitu teori arus balik, di mana orang-orang Indonesia lah yang aktif ingin mendapatkan pengetahuan dan wawasan serta memeluk agama Hindu langsung dari India. Jadi mereka orang-orang Indonesia itu belajar langsung dari India, yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch, yaitu teori arus balik. Dan dari 5 teori ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan adapun kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu setidaknya banyak sekali. Yang pertama itu ada di Indonesia berdasarkan catatan sejarah, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu berada di Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara sekarang. Yang rajanya terkenal yaitu Raja Mulawarman. Yang kedua yaitu ada Kerajaan Tarumanegara di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Barat. Raja yang terkenalnya ada Purnawarman dengan berbagai prasasti yang ditinggalkannya. Kerajaan Buddha tersendiri, ada kerajaan Buddha terbesar yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Bahkan kekuasaannya hingga luas sampai ke Thailand, Vietnam dan sebagainya, yang masih sampai sekarang bisa ditemukan catatan peninggalan fisik dari Kerajaan Sriwijaya bahkan sampai luar negeri. Berikutnya kerajaan yang terbesar yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu bercorak Hindu, dan Kerajaan Majapahit inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Islam di Jawa. Sebelum ada Kerajaan Majapahit tentunya ada Kerajaan Kediri, Singosari, dan masih banyak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia sebelum masuknya Islam di Indonesia tentunya. Pada masa kekuasaan dan kejayaan kerajaan Hindu-Buddha ini kita dapat temuin sampai sekarang banyak diketemukan candi dan prasasti yang bisa kita nikmati keindahan dan ceritanya hingga saat ini. Begitu pula dengan kitab-kitab atau buku-buku cerita seperti Ramayana dan Mahabharata, Arjuna Wiwaha dan sebagainya. Dan tentu saja karena ada akulturasi adalah percampuran budaya antara budaya Indonesia asli dan budaya Hindu India, itu maka Hindu yang ada di Indonesia itu memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan Hindu yang ada di India. Itulah yang menjadi keanekaragaman dan kekayaan
budaya lokal Indonesia yang kita patut banggakan hingga saat ini. Peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang memiliki ciri khas Indonesia itu bisa kita temukan dari berbagai bidang kehidupan, dari seni arsitektur, dari makanan, dari kitab, dari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, termasuk ekonomi dan penyebutan raja yang sebelumnya Indonesia tidak mengenal ada sebutan raja, bahkan ada konsep dewa raja kemudian yang bercampur antara kepercayaan Hindu dan kepercayaan animisme khas Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pertama dari teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita selalu dilindungi dari malapetaka mara bahaya. Patuhi protokol kesehatan 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka, matur nuwun.